Kita langsung aja. Aditya hadir. Bentar, nggak muncul. Oke. Aditya hadir, Agung hadir. Huruf B, C, D. Yuk, hidupkan kameranya. Pak, di Fariskia hadir, Pak. Pak. Pak, suara Bapak ke mute. Iya, ya. Dah. Sekarang huruf G, H, I. Ya, makasih ya. G, H, I. Gary hadir. Dan sekarang huruf L. L, M. L dulu baru M. Rizka ini oke. Sajis tidak ada. Mariam hadir. Melisa hadir. Aldo, Muhammad Aldo. Oh, sudah hadir ya. Ya, Pak, hadir, Pak. Terus Muhammad Irfan. Good, hadir. Bapak hanya lihat ini ya kamera ya. Muhammad Reza hadir. Rizky hadir. Oke, sekarang huruf N. NP. NP. Oke, Nur Aini hadir. Nabila hadir. Nurul Hasanah hadir. Peter hadir. Oke, sekarang huruf R. RS. Oke, Rahmi hadir. Reina hadir. Ria hadir. Wajahnya Ria masih belum nampak. Rizky nggak ada apa. Sylvester mana? Nggak ada. Surya hadir. Oh sorry, Sylvester baru buka kamera. Yuando. Yuando. Oke, ada yang belum disebut? Angkat tangan. Pak Aziz hadir, Pak, tadi, Pak. Siapa? Aziz, M. Aziz. Buka kamera. Loh. Tadi saya udah buka, Pak. Bentar. Masih loading. Ngelek, Pak. Nah. Nampak, Pak. Mukanya belum. Saya udah buka. Iya. Halo, Pak. Muka, perlihatkan muka. Iya.
Oke, hadir. Oke, Nak. Pak. Pak. Lagi yang belum dipanggil? Pak, Iya, atas nama siapa? Amedio, ha? mau izin kamar mandi, Pak. Oh iya, ya. Ha. Terus pada pelajaran kali ini anak-anak kita belajar tentang sudut ya, sudut antara dua garis, sudut garis dengan bidang. Oke. Bisa nampak Nak di situ di tempat kalian? Nampak, Pak. Oke. Nah, ini ya. Bagaimana sudut antara garis? Ini misalkan ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ini ya, Bapak. Kalau kalian ada apa yang kerangka kubusnya bisa kalian taruh jadi sehingga kalian bisa langsung melihat kenyataannya ya. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H yang atas ya. Nah, sekarang berapa sudut antara B, G dengan FC atau CF? Ada yang tahu angkat tangan? Ya, Anastasia. Silakan. 90 derajat, Pak. Kenapa? 90 derajat, Pak. 90 derajat. Oke. Alasannya kenapa? Betul, Karena 90 derajat. karena itu dua-duanya adalah diagonal bidang dalam satu bidang. Jadi kalau misalnya ada dua garis diagonal bidang pada persegi itu mereka saling tegak lurus, Pak. Dan yang tegak lurus itu pasti 90 derajat. Teoremanya gitu, Pak, setahu saya. Oke, good. Betul. Jadi karena sisi dari kubus ini merupakan bentuk persegi, begitu ya Anastasia ya. Nah, sehingga dia garisnya saling tegak lurus. Nah ini kalau Bapak putar gini, ya enggak? 90 derajat enggak ya? Oke, paham yang lain? Oke. Dah, good. Anastasia, Anastasia. Lanjut. Sekarang pertanyaannya, berapa sudut antara nih Bapak geser di sini. Antara BG dengan BF atau FB? Angkat tangan. Ayo, angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan. Gambarnya nggak nampak, Pak. Ini nih, yang coklat sama yang biru. Garis coklat sama biru. Angkat tangan dulu ya. Biar Bapak bisa menentukan siapa yang duluan. Aina, Hadian, Hana. Berapa sudutnya? Coba kalau Bapak gini kan. Nah, nampak kan tuh berapa sudutnya tuh? Yuk. Aina, nampak itu berapa sudutnya? Oke, itu udah. Nur Aini duluan. Oke. Nur Aini, silakan Nur Aini buka. Lihat gambarnya, Pak. Nah, untuk besar sudut apa itu? F ya? Iya, besar sudut F itu kan 90 derajat. Nah, untuk sudut B 45 dan G 45. Good. Jadi 45. Tahu dari mana 45? Karena dia dipotong kan total besar segitiga itu 180. F-nya sendiri udah punya 90.
B dan G ini pemotongannya sama karena dari persegi. Ya, betul. Jadi kata Nora ini kan dalam segitiga 180, ini 90, ini kan sama kaki, ya kan Nora ini? Iya Pak. Sehingga ini kan berarti 45 sama 45. Cuma yang diminta yang sini adalah 45. Paham yang lain? Paham, Pak. Atau di sini bisa juga ya, karena ini kan siku-siku nih. BG ini adalah diagonal bidang yang membagi menjadi dua bagian yang sama besar. Ya udah, kalau dua bagian sama besar artinya sudutnya di sini sama ini. Ya enggak? Jadi sudut FBG itu sama dengan sudut CBG. Jadi sama, ini sama sini. Paham? Sehingga bagi 2, 90 bagi 2 berapa? 45. 45, Pak. Terus ini ada pertanyaan? Ya. Oke ya, berarti ya. Sama saja sudut yang dibentuk oleh garis ini AE. Garis AE dengan BG. Kalau di atas ya bersilangan ya. Ini cari garis yang sejajar jadi FB, maka sudutnya juga 45 derajat. Paham nak? Oke. Garis BG ini dengan cara yang sama dengan garis BC berapa sudutnya? Berapa dengan garis BC? Oh, Pak pindah ke sini. Ini berapa sudutnya? Oke, Gary, silakan Gary. Sama, Pak, yang tadi nggak nampak gambar, Pak. Yang BCG itu 90, yang dia B itu 45, yang sudut G itu 45. Oke, baik, sama yang tadi ya. Oke, Bapak pindahin begini. Kalau misalkan sudut ini garis AB dengan garis BG berapa sudutnya? Gary? 135 ya, Pak. Hati-hati, ini kan persis nih ya. Ini nih, kalau Bapak Iya, lihat Pak. dari sini. Berapa? Ini ke sini. Itu Ini dia. Berapa? Ini dia. 135. 135. Ada jawaban yang lain? 90 tambah 45. Oke. Siapa tuh? Mariam Farhana. Silakan Mariam. Berapa sudutnya? 90, Pak. Yes, 90. Nah, ini kan Bapak filmkan gini kan. Kelihatannya di sini 135. No, tidak. Dia tuh dalam satu bidang kan ya. Jadi ini AB dan ini juga satu bidang nih. Sehingga sama saja nih, semua garis yang ada di bidang ini kan tegak lurus AB ya enggak? Nah, sehingga semua garis yang ada di sini pasti tegak lurus si AB. Oke. Paham ya? Mariam Farhana, Gary tadi ya. Farhana sama Gary. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Gak ada? Udah jelas ya? Sekarang kalau misalnya Bapak geser ke tengah-tengah. Ini nih. Berapa sudut garis BF dengan BN? Yang tahu? Kita sudah mulai ini agak di lagi ya. Ini dia. Nah, ini sudutnya nih. Nah, nampak kan? Jadi buatlah segitiga siku-siku di garis di sudut F, ya enggak?
buka program Paint dulu. Ada yang bisa? Oh, siapa yang belum? Hadian. Mariam Farhana sudah. Hadian. Berapa sudutnya Hadian? Yang di P-nya 90, yang di Q-nya 45, yang di N-nya 45 ya, Pak. Berapa? Yang ini berapa? Yang sini? Huruf FBN. Yang di B-nya Yang itu di FS. 45, yang di F, Yang ini? yang di F-nya itu 90, yang di N-nya juga 45. Jadi sini 45, ini 45 itu. Iya. Oke, kita buktikan ya. Kita simpan dulu ya, simpan dulu jawaban hadiahnya. Nah, Bapak buka Paint dulu. Ya. Mana tadi? Ya, Bapak rekaman dulu. Jadi kalau misalkan ada kubus, untuk mencari theta, kita bisa kan menggunakan sin, cos, atau tan. Bisa kan ya? Coba. Sinus, coba sinus. Ini berapa? FB berapa FB panjangnya? Kalau misalkan rusuknya 4, misalkan Bapak bikin 4 ya, kan semua angka boleh. Berapa sih? FB berapa? 4, Pak. 4. Terus FN berapa? 2. 2. Oke. Berarti BN berapa? Ada yang tahu angkat tangan? Hadian, oh iya, tadi Hadian, maaf tadi Hadian. Silakan Hadian. Berapa BN? Nggak apa-apa, tuliskan di sini biar Bapak bantu. BN sama dengan, masih mute. Oh iya. Maaf, Pak. 4 Ya. kuadrat tambah 2 16 tambah 4 20. Tambah 2 4 kuadrat tambah Terus 2 kuadrat. 16 tambah 4, akar 20. Akar 20 itu bisa 4 kali 5. 4 itu 2, jadi 2 akar 5. 2 akar 5. Jadi 2 akar 5. Udah? Kita dapat 2 akar 5. Kalian bisa buat sin ya. Sin bagaimana? Sin. Atau tan. Boleh. Tan theta adalah depan samping. Boleh ya? Depan samping. Masih ingat ya di kelas 10? Masih ya? Masih, Pak. Mau yang sin? Nah, yang sin berarti demi. Depan miring. Depan bermiring. Atau nggak mau lagi? Nggak suka gelai ya? Kata sin nggak suka. Kos, sami. Ini aneh-aneh saja ya. Oke, kita mulai dari tan. Tan desa. 2
per 4, ya enggak? Depannya 2, sampingnya 4. Ingat sampingnya bukan yang sisi miringnya ya. Sampingnya. Jadi berapa nih disederhanain jadi berapa, Nak? 2. 1/2. 1/2. Oke. Berapa sudut yang nilai sudut tan theta yang nilainya setengah? Ada yang tahu? Ini di komputer bisa ya, bisa. Sama dengan sin. Oh, di sini ada ya. Sin 30 kan setengah ya? Tuh. Sin 30 derajat. 30 derajat itu nggak bisa Bapak sih. Harus di Wolfram Alpha, bentar ya. Pak butuh bantuan lagi, namanya Wolfram Alpha. Oh, belum muncul. Oke, kalian bisa di Wolfram Alpha atau di apa handphone kalian ada ya untuk nilai dari ini Wolfram Alpha. Oke. Ya, misalkan ada sinus 30 derajat. Oh, sama dengan setengah, ya kan? Sin 30 setengah, Pak. Ya. Terus kalau sin 45 0,7. Sebenarnya setengah akar 2. Setengah akar 2. Akar 2 itu sekitar 1,4 sekian dibagi 2 berarti 0,7. Benar ya? Nah, sekarang kalau dia tan 45 1 ya kan? Iya, Pak. Tan 30 1/3 akar 3. Sepertiga akar 3. Sepertiga akar 3 ini 0,5 sekian. Ini kan sudah mendekati setengah kan? Nah, jadi sekitar 30 derajat kurang dikit. Nah, caranya bagaimana? Di sini pangkat min 1. Artinya arkes pangkat, mana pangkatnya? Oh, ini pangkat min 1. Oh, nggak bisa. Atau arkes arkes tan setengah berapa? 0,5 ya. 0,5. Ini deh. Berarti sudutnya adalah 26,57 derajat. Paham ya? Kalau misalkan Bapak ini kasih di sini 1, enter, nah 45 derajat. Ya kan? Pi per 4, 45 derajat. Paham, Nak? Kalau di soal cukup menjawab begini aja. Arkes tan, jadi tetanya sama dengan arkes tan setengah. Nah, udah cukup gitu. Oke. Sekarang kalau menggunakan cos berapa nih? Ada yang tahu cos? Oh. Jadi Bapak catat dulu. Entar angkat tangan dulu. Angkat tangan. Sebelum ada. Oke, Hadian.
Ya, Cos berapa? kami samping samping per miring 4 per 2 akar 5. Oke, 2 akar per akar 5. 2 per akar 5. Nah, Ya kan? Tinggal dihitung berapa 2 per akar 5 ini dirasionalkan ya, Hadian. Kali akar 5 per akar 5, ya enggak? Jadi 2 per 5. 2 akar 5 per 5. Yes, good. Paham ya? Nah, nanti tetanya sama dengan arkes cos 2 per 5 akar 5. Nah, berapa jumlahnya? Kalau tadi kita temukan sekitar berapa? 26, sekian derajat ya. Ini mestinya sama untuk arkos. Kita lihat ke wolfram alpha. Arkes cos. Nah, kalau arkes yang nilainya 1 adalah 0 derajat ya. Sekarang kalau yang nilainya berapa tadi? 2 per 5 akar 5. Akar itu apa ya? 2 per 5 akar 5. Ah, ini dia. Ini ada ini akar. Ini lengkap akar 5. Enter. Nah, ini dia. Sepakat min 1 begini. Nah, sama ya. 26,57. Oke. Jadi sama di sini 26,57 derajat. Oke, good. Kemudian sekarang kalau menggunakan sin, ini pilih salah satu kalian ya, mana yang paling mudah. Karena ini hasilnya sama. Ayo sekarang kalau sin, silakan. Siapa angkat tangan selain yang disebutkan tadi? Untuk sin. Enak, sin. Ada yang tahu sin? Oke, Gary, silakan Gary. Untuk sin bagaimana jadinya? Depan per miring, Pak. Oke, depan per miring. Berarti berapa angkanya? 2 per 2 akar 5. Terus jadinya? Jadinya akar 5. 2 coret ya kan? Iya, Pak. Coret-coret. 1 per akar 5. Nah, apakah sudah selesai sampai sini, Gary? Sama kayak yang tadi, Pak, dirasionalkan. Rasionalkan tuh. Jadi kalau akar 5 per akar 5 kan ya? Iya. Jadi berapa? Akar 5 per 5. Ya, akar 5 per 5. sama ya, 26,57 derajat. Iya, Pak. Oke, sip. Jadi sini sama juga 26. Tanya, kalian cukup begini aja kalau jawaban di Bapak, karena nggak boleh pakai kalkulator, jadi theta sama dengan arkes sin akar 5 per 5. Udah cukup begitu. Atau mungkin bisa di sin pangkat min 1. Ya, boleh begitu. Cuma Bapak jarang pakai ini karena takut ketukar dengan perpangkatan, padahal ini bukan pangkat ya. Jadi sin pangkat min 1, jadi pangkat ini malah salah konsep. Bapak sering menggunakan arkes, artinya kebalikan. Kalau di kalkulator saintifik itu ada tekan shift ya. Nah, tekan shift artinya kebalikannya. Berapa nilai dari theta yang hasilnya setengah misalkan, atau akar 5 per 5. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Sudah jelas? Paham ya? Paham, Pak. Nah, jadi nanti yang di soal dia nggak menanyakan kalau dia sudutnya nggak seperti tadi dia bukan sudut istimewa, dia akan diberikan berapa nilai sin theta gitu ya, atau berapa nilai cos theta, seperti itu. Jadi cukup sampai seperti itu. Ya. Oke, sekarang kalau garisnya Bapak ganti. Berapa? Ini. BE dan BG. Ya, Mariam, silakan. 60 derajat, Pak. 60 derajat. Alasannya apa? Buka kamera, masih belum, masih mute. Oh iya Pak, alasannya itu karena dia masih ini Pak, apa ya bilangnya, kayak itu kan awalnya itu Bapak tadi itu 40 apa sih? 45 kan Pak kalau misalnya lurus gitu. Tapi karena Bapak buka, jadinya dia jadi 60 karena dia membentuk kayak segitiga gitu loh Pak. Oke. Jadi kayak 60 gitu ya. Oke. Ada lagi alasan lain yang menambahkan? Ayo. Saya Pak. Nih, Diva nih, ada Diva. Nah, Itu kan Pak itu kan Pak diagonal bidang dari kubus kan Pak. yes. Nah, nanti kan garis dari EG itu pun merupakan diagonal bidang, jadi semua sisinya sama. Karena semua panjang sisinya sama, maka sudut di segitiga itu kan jadinya sama semua. Jumlah sudut dalam segitiga 180 bagi 3, 60 Pak. Yes, good. Betul, ini penjelasannya dari Diva. Good. Ya. Paham nak yang lain? Give applause. Paham Pak. Applause gitu ya. Oke, Diva. Ya, jadi betul yang apa yang dikatakan Diva tadi. Memang dari sini kan semua sisinya sama. Apa rusuknya apa? Ruas garisnya sama ya. Jadi diagonal bidang. Maka dia membentuk segitiga sama sisi. Sifat dari segitiga sama sisi, ketiga sudutnya sama. Terus lagi ada sifat lagi bahwa dalam segitiga sudutnya jumlahnya 180 derajat. Nah, sehingga 180 karena ketiga sudutnya sama dibagi 3. 180 bagi 3 berapa? 60. 60. Paham? Paham ya? Oke. Ya, sekarang kita pindah ke sudut garis dan bidang. Sudut garis dan bidang. Nah, ini dia. Ini nggak bisa digerakkan. Bentar Bapak cari yang lain yang bisa digerakkan. Ini dia, bisa digerakkan. Oke. Nah, ini. Berapa sudut yang dibentuk oleh ini misalkan Bapak gerak oleh garis BG atau Bapak bikin sendiri.
Oh, pilih kubus. Tuh. Ya. Oh, ini harus terusnya adalah kubus 1/4. Ini dia. Oke. Oke. Sekarang berapa sudut yang dibentuk oleh garis? Ini Bapak segmen itu harus garis ya, segmen sini. Nah, garis mana nih? Betul ya. Oke. Ya, garis BG dan garis dan bidang ABCD. Ada yang tahu? Garis BG ini dan bidang ABCD. Angkat tangan. Berapa sudut yang dibentuk garis BG dan bidang ABCD? Berapa, Nak? Halo? Ya. Seperti sebagai informasi, sudut antara garis dan bidang itu nanti bisa kalian buat sudut garis dengan garis. Nah, jadi cari garis yang ada di bidang ABCD yang mewakili bidang tersebut. Ya, kira-kira garis apa di ABCD yang mewakili garis tersebut? Bidang tersebut. Ada yang tahu? Oke, ada Anastasia dan Ica. Kita coba ke Ica dulu ya. Silakan Ica. Garis sama garis BC, Pak. Ya, sama garis BC. Kenapa alasannya milih garis BC? Karena di antara ABCD yang bersinggungan langsung dengan garis yang Bapak buat itu cuman di BC. Yes. Oke. Terus sudutnya ya, Pak ya? Sudutnya berapa? Yuk, bisa dilihat. Sudutnya 90 derajat, 45, 45. Ya. Berarti sudutnya kan yang ini yang dimaksud yang ini ya. Ini. Iya, Pak. CBG. Nah, ini sudutnya berapa? 45. Good. Ica. Yang lain paham, Nak? Paham, Pak. Ya. Caranya bagaimana untuk mencari garis yang mewakili ini? Kita cari proyeksi dari masing-masing titik pada bidang. Oke, proyeksi itu apa? Kayak jatuhnya tegak lurus ke bidang tersebut. Nah, G ini jatuhnya ke bidang ABCD di mana? Di C kan? Ya nggak? Kalau kalian jatuhkan bola persis, tetap kan jatuhnya di C. Apakah dia bisa jatuh di D? Enggak kan? Nah, jadi itu namanya proyeksi. Artinya proyeksi itu adalah tegak lurus. Titik yang tegak lurus bidang di depannya. Nah, nanti kalau di atas gimana Pak bidangnya? Ya ngikutin aja, jadi tinggal dibalikkan aja begini misalkan di atas. Nah, pokoknya dia jatuhnya tegak. Wah. Oke, itu sehingga dapat BC. Setelah ketemu BC, baru tadi kan tahu bahwa sudut antara BC dan BG berapa? 45. Paham, Nak? Halo, paham? Paham, Pak. Ya. Jadi kalau misalkan berapa sudut yang dibentuk oleh BG dan bidang ABCD? Sudutnya 45. Alasannya itu tadi. Kita mencari garis yang ada di ABCD yang mewakili bidang tersebut.
Caranya bagaimana? Mencari proyeksi. Oke. Bisa ya? Sekarang Bapak ini lagi, Bapak geser. Nah, ini kan bentuknya tadi gini ya kalau ditulis ya, kalau dilukis. Ini 4, 4, 4 semua ya. Nah, sekarang kalau ini, oh sorry. Berapa sudut yang dibentuk antara garis AG dan bidang ABCD? Ada yang tahu? Angkat tangan. Berapa nak? Halo? Ada yang tahu? Oke. Kita cari perwakilan garis yang ada di ABCD ya, yang mewakili bidang ABCD. Apa kira-kira tadi menggunakan apa tadi? Proyeksi, Pak. Nah, AC enggak, Pak? G tadi jatuhnya di bidang ABCD di mana proyeksinya? Di C, Pak. Di C. Berarti Iya, nanti AC. di sini ada AC. Jadi sudut antara AC dan AG itulah sudut antara garis dan bidang. Paham nak? Ya. Kalian bisa lihat di kerangka kubusnya itu yang kalian bikin itu kalian bisa langsung tarik. Oh ini yang dimaksud Pak Isam ya. Ini kan Bapak di gini membantu memvisualkan ke kalian kan. Yang ini. Itu dia. Nah ya kan. Nih. Dia siku-siku di C. Nah, kalau Bapak lukis sini, misalkan Ctrl N, misalkan A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, tadi ini kan. Ayo silakan bantu Bapak bagaimana berapa panjang AC, berat CG sama AG. Ayo. Angkat tangan. Diva silakan. Panjang AC berapa? Panjang AC itu kan Pak itu diagonal bidang, jadi dia 4 akar 2. Terus? Terus kalau CG? yang AG kan diagonal ruang, jadi 4 akar 3. Terus? Kalau yang GC itu ya 4 Pak. Oke. Nah, terus untuk menentukan sudutnya pakai apa? Mau pakai sin, cos atau tan, Diva? Pakai sin Pak. Iya pakai sin. Jadi sin theta atau sin alfa sama aja ya kalau misalkan mau pakai alfa. Ya. Oke, sin apa? Depan per miring. Berarti 4 per 4 akar 3. Ini kan depan per miring ya, demi. Oke, jadi berapa? 1 per akar 3 dirasionalkan jadi akar 3 per 3 Pak. Oke, jadi akar 3 per 3. Hingga sudut tetanya adalah apa? Arkes akar 3 per 3. Sin akar 3 per 3. Oh ya. Kalau mau sudutnya berapa? Tinggal lihat nanti pakai kalkulator ya. Atau pakai Wolfram Alpha. Gitu. Tadi arkes sin akar 3 per 3 ya. Oke, ini kan. Stop.
Berapa ya sudutnya? Kita lihat. Oke, sudutnya sekitar 35,26 derajat. Paham nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Terus lagi kadang rumus sudut sini menggunakan apa ya, Pitagoras ya, yang sering kita jumpai kan triple Pitagoras, masih ingat? 3, 4 sama satu lagi berapa? 5 ya enggak? Dan berlaku kelipatannya ya. 3, 4, 5 terus 5, 12, 13 ya kan? 7, 24, 25 apa lagi? Satu lagi? 8, 15, 17. Jadi semua ada segitiga begini nak. Nah, ini berapa sudutnya? Sudutnya kan kalau misalkan ini 3, ini 4, ini 5. Berapa sudut theta? Di sin theta sama seperti Diva tadi bilang, depan miring berapa Diva? 4/5, Pak. 5. 4/5 berapa pecahan desimalnya? 0,8. 0,8. Ini kan ada sering di fisika ya. Nah, berapa sudutnya untuk 0,8? Nah, kita lihat. Atau berapa tadi? 4/5 ya. 4/5, Pak. 4/5 ya, sin 4/5. Oke, makanya di fisika nanti akan muncul sudutnya adalah 53, sekian. Ya kan? Pernah nggak di fisika? Oh, ini 53 derajat sama 37 derajat, ya nggak? Ya, di fisika itu kalau yang pada garis miring, berarti kan arkes sin 0,8, jadi tetanya tadi ketemu 53 derajat. Koma berapa sebenarnya? Lagi yang ini, kalau sin 53 berarti yang sana agar jumlahnya 90, 37 derajat. Pernah nak? Pernah seperti itu ya di fisika yang bidang miring? Pernah belajar kan? Oke. Jadi itulah kenapa kok muncul 53, 37 karena dari aturan sin ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada? Sama halnya nak, kalau ini geser lagi. Nah, ini coba ya Bapak geser lagi, Bapak lihat dulu. Berapa Bapak taruh dari sini, nah, ke sini. Ini misalkan Bapak kasih huruf A misalkan, solable sebentar. Solable. Anggap di sini O. Berapa sudut antara OG dan bidang ABCD? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Berapa sudut antara OG dan bidang ABCD? Nah, tinggal ini ya. Ini G tadi jatuhnya proyeksinya ke C, berarti nanti di sini jadi OC, ya nggak? Baru kalian gitu. Ya, Pak. Paham ya? Oke, coba Bapak hitung di sini, bantu. Ini apapun nanti soalnya, nak, kalian bisa menggunakan konsep ini gitu. Jadi, Bapak gambar lagi.
C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, berapa tadi? Ini di sini ya, ada O di sini tengah-tengah ya. D dan bidang ABCD. Berarti ini dia. Ya enggak? Jadi ini sudutnya. O ini C, ini G. Ayo bantu Bapak, berapa panjang OC kalau misalkan ini rusuknya 4 ya. Bapak tunggu dulu. 4. Berapa panjang OC? Pakai Pythagoras, Pak. Dari OBC, segitiga OBC. Gini. Yuk. Dia pakai segitiga. OC sama dengan akar dari OB tambah BC. OBC ya? Iya, BC kuadrat tambah OB kuadrat. Itu 4, yang ini 2. Tambah? Jadi 4 tambah 16. 16 tambah 4, 20. Akar 20 itu 2 akar 5. 2 akar 5. Ngerti? Saya? Oke. Jadi 2 akar 5 di sini, 2 akar 5. OC 2 akar 5. CG? CG-nya 4. 4, Pak. Berarti nanti di sini sudutnya, anggap sudut theta. Apa menggunakan apa tuh? Depan samping. Apa? Tan. Good. Depan per tan theta. Depan per samping 4. Desa depan samping berarti 4 per 2 akar 5. Bisa disederhanakan jadi berapa? Jadi 2 akar 5. Dirasionalkan 2 per 5 akar 5. Per 5. Yes, good. Sehingga sudutnya adalah arkes tan dari 2 akar 5 per 5. Berapakah sudutnya? Kita tinggal cari aja di ini. Form alfa. Arkes tan. Tadi berapa? 2 per akar 5 ya. Kalau ini kan ini sama aja. 2 per akar 5. Taruh sini, enter. Jadi akan tahu sudutnya berapa, saya. Nah, 41,8. 2 derajat ya. Oke, sudah ada pertanyaan sampai sini? Paham semua? Paham, Pak. Paham. Aja ya, sudut-sudutnya seperti apa. Nah, kalian gerakan sendiri-sendiri. Share ke kalian. Gambar kubus. Gambar kubus. 3, 4. Oke, Bapak copy ke Amedeo sudah kembali, Haru? Udah, Pak. Oke. Dikasih ke grupnya ya, untuk kalian belajar. Kalian bisa otak-atik di sini dengan hanya login di Gmail aja. Sehingga biar tahu, oh ini informasinya gini-gini ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kita main game aja biar nggak stres.
Oke. Kita main game aja. Kayak Kahoot, mana Kahootnya? Login, oke. Oh, kok langsung ini, bentar. Kahoot. Login. Kalian nggak usah login, nanti tinggal lihat gamenya aja ya. Free aja. Oke. Ini. Ada tutup. Oke, kalian persiapkan jaringannya. Oke, kelas. Kode gamenya. Sudah muncul kode gamenya 175823. Yuk. Ya, silakan Leoni terus. Yang bergabung berapa nih? Gary masuk 36. Masih kurang banyak. Bergabung semua. Gimana gabungnya, Pak? Halo Gary, atau siapa yang sudah berhasil? Bagaimana gabungnya, Pak? Halo Gary. Iya, Pak. Ya, bagaimana? Ceritakan cara gabungnya bagaimana? Ke Google, terus ketik aja www.kahoot.it. Nanti klik yang paling atas, baru masukkan kode game PIN-nya yang 175823. Oke, makasih Gary. Yuk. Oke, makasih Gary. Oke, 19. Ini Deo siapa nih? Amedeo ya? Iya, Pak. Ayo, 36 kurang 14 lagi. 13 lagi, yuk. Nama lengkap lah, sisi siapa nih? Nanti karena nggak catat, nak. Sebentar. Harus nama lengkap ya, nak. Biar Bapak sesuai absennya. Kayak sisi Bapak hapus dulu. Amedio ya, bilang Amedio ya. Rezak apa nih? Bergabung lagi yang dengan nama yang bagus. Nama yang sesuai absen ini ya. Kayak gini. Jadi Bapak tahu, oh ini ngerjakan sekian gitu. Yang nggak ngerjakan siapa akan ketahuan. Ya. Ini. Surya, Sylvester, Nur Aini, Rahmi. Minimal nama depannya ya, yang dia nggak ada kawan lain yang sama, walaupun di kelas lain juga. Udah 26, kurang 10 orang lagi ya, cepat. Delapan orang lagi. Leoni. Ya, Leonia Nanta. 7 orang lagi. 8 orang lagi, cepat. Oke ya, kita mulai.
Sisanya berarti masih di luar tuh. Lima orang lagi? 4? Oke, 1, 2, 3. Kayaknya 4 orang masih di luar. Ke DB. Muhammad Reza, Aditya, Yuando, sama Maria. Harus cepat, nggak perlu ngitung kan dia HC ya. Next. Oke, Diva masih bertahan, Aditya, Gary menyusul di bawahnya. Next. Panjang rusuknya 5 akar 3, jarak E ke C. Ayo. Ya, harus Aduh, cepat ya salah karena pencet. ya, Anastasia menyusul, Dennis, Gary. Next, Diva masih bertahan. Rumus ABCDFGH dengan panjang rusuk 10, jarak G ke AB. G ke AB. Cepat-cepat ya. Oke. 6 orang yang benar. Next. Anastasia menyalip ya. Dibayang-bayang oleh Diva, Rizky, Aditya, Emajis. Rumus ABCD dengan panjang rusuk 10, berapa jarak titik E ke AB? E ke AB.
Cepat. Oke, 7 orang menjawab benar. 13 jawab salah. 5 akar 2, no. Dia harus ke tegak lurusnya. Ya 10 dia. Next. Anastasia. Wah, nggak terkejar ya. Anastasia. Gary membayangi, Diva membayangi di bawahnya, Hadian mulai menyusul. Next. Rumus ABCD rusuknya 10 akar 2. Jarak D ke AC. D ke AC. Oke, hanya 3 yang benar. Kebanyakan tertipu di ini 5 akar 2, bukan ya. 10 gitu, karena rusuknya 10 akar 2. Next. Oke, Melisa, Nabila menyusul. Lintasan ke-7. Lima peraturan TABCD, panjang rusuk sisinya 12. Rusuk tegaknya 10. Berapa jarak T ke F? Rusuk tegaknya yang ini ya, TB, TA, TD, TC. Rusuk alasnya 12. Oke, ada 12 orang yang menjawab. Oke, Anastasia masih bertahan. Adian Nelvi, Agung, Melisa, Diva membayang-bayangi. Next. Lintasan ke-8. Rusuknya 15 akar 2, rusuk tegaknya 25. Berapa jarak T ke E? Pak, soalnya? Iya Pak, enggak. Soalnya enggak nampak Pak. Itu.
Rusuk sisitnya 15 akar 2, rusuk tegaknya 25. Masih Anastasia tidak terkejar, Hadian membayang-bayangi, Agung, Melisa, Diva. Next. Lintasan ke-9. Soalnya apa, Jarak Pak? titik A ke E. Jarak titik A ke E. Ada 12 yang menjawab benar. Next. Oke, Diva menyalip. Hadian sama Anastasia masih bertahan. Lintasan terakhir. Banyak rusuk prisma segi 20 adalah 60 buah. Benar apa salah? Cepat. Ya. Benar. Nah. Oke. Kita lihat podiumnya siapa yang juara? Yang ketiga, Reina. Yang kedua, Hadian. Dan yang pertama, siapakah dia? Anastasia. Good. Runner up, Devi sama Diva. Nomor 5. Oke. Selamat bagi para pemenang. Nah, ya. Aplaus dulu. Selamat bagi yang pemenang. Aplaus dulu ya. Selamat untuk Anastasia. Reina langsung ya. Di terakhir dia. Lintasan terakhir cepatnya. Oke. Sekarang buka kameranya untuk foto bersama. Bapak. Permisi Pak, saya Indah mau absen Pak. Ya, nanti setelah foto bersama dulu ya. Iya Pak. Pak, permisi Pak, Rizky Febrian hadir juga Pak. Iya, nanti. Foto bersama dulu, buka kameranya dulu. Oke, sudah 1. Ayo cepat semuanya. Oke. 1, 2, 3. Jangan lupa kirim ke sini. Oke, baik. Terima kasih Nak atas ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak.